Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat sekali, mudah-mudahan teman-teman juga sehat semua ya. Ya kebetulan ini pertama kalinya saya ke Pacitan, sering banget dengar Pacitan khususnya di era Presiden SBY ya, karena putra daerah di sini, jadi bahagia banget bisa sampai di Pacitan. Nggak nyangka juga perjalanannya ternyata luar biasa challenging ya, menantang banget. Tapi alhamdulillah bisa ditempuh dengan lancar dan bisa sampai Pacitan dengan waktu yang tepat gitu. Kalau soal pemandangan indah banget sih. Kanan kiri sepanjang jalan kita bisa ngeliat banyak pegunungan yang cantik-cantik banget. Sangat excited ya? Iya, excited banget. Besok insya Allah mau menikmati pantai sunrise di Pacitan. Iya, saya selalu melihat setiap kesempatan itu hadir bersamaan dengan tanggung jawab gitu. Jadi kalau orang berpikir enak ya gitu, lahir dari keluarga pesantren misalnya, sejak terlahir orang sudah menghormati dan seterusnya. Tapi sebenarnya yang ada di benak kami, yang ada justru tanggung jawab jadi semakin besar gitu. Jadi privilege semakin besar, responsibility atau tanggung jawab juga jadi harus lebih besar. Jadi di satu sisi tentu saja anugerah lah, banyak kemudahan yang mungkin saya dapatkan dan khususnya untuk mendapatkan pengetahuan keagamaan, saya bisa langsung akses ke orang tua yang juga mendalami agama atau ke keluarga yang juga hampir seluruhnya mendalami agama. Tapi di satu sisi juga ada beban besar, terutama kaitannya dengan beban khidmat misalnya. Kalau dulu waktu saya kecil, saya ditanya sama abuya saya misalnya, "Mada takhdumuna min ba'di," gitu. Kamu mau berkhidmat di bidang apa setelah saya gitu. Harapan orang tua, juga harapan orang tua dari orang tua dan seterusnya, pasti jawabannya adalah nakhdumu khidmataka wa khidmata abaika gitu. Jadi kami berkhidmat, mengabdi sebagaimana engkau mengabdi, sebagaimana kakek mengabdi. Jadi beban khususnya yang sudah kita pikul sejak kecil adalah tanggung jawab untuk melanjutkan pendidikan keagamaan Islam ini terus berjalan di tengah-tengah masyarakat. Jadi di satu sisi tentu saja ini anugerah besar, tapi di sisi lain tanggung jawabnya juga semakin besar. Ini persis kayak yang disampaikan Uncle Ben ya, pamannya Peter Parker ke Spider-Man. With great power comes great responsibility. Semakin besar kekuatan yang kamu punya, semakin besar tanggung jawab yang kamu punya gitu. Jadi kira-kira yang saya rasakan sama seperti yang Peter Parker rasakan lah. Kenapa bisa sampai di sana ya? Kalau di staf khusus presiden tentu saja karena mungkin saya kebetulan jadi asisten staf khusus presiden. Jadi saya mendampingi Mas Aminuddin Ma'ruf selaku staf khusus presiden yang mendapatkan tugas di gugus tugasnya Pondok Pesantren, Mahasiswa dan Komunitas Desa. Waktu itu saya lagi di Lampung sebenarnya, karena saya mengelola cabang pesantren di Lampung dan di Kalimantan Barat. Kalau nggak salah itu habis maghrib ya, di tengah-tengah ngajar ngaji, tiba-tiba ada chat masuk, saya diminta untuk menemani Mas Amin, membantu Mas Amin dalam tim. Ya akhirnya saya sempat istikharah dulu, nanya sama keluarga juga, izin sama orang tua, diperbolehkan katanya selama itu masih maslahat, dan akhirnya saya bisa bekerja di Istana Negara mendampingi Mas Amin gitu. Tapi kalau kaitannya dengan siberkreasi, yang kaitannya sama isu-isu digital, memang agak unik ya. Banyak orang yang juga mempertanyakan sebenarnya background pendidikan saya itu sebenarnya relevan nggak sih dengan aktivitas digital hari ini. Saya tidak punya background studi komputer atau sistem informasi, teknik informasi, nggak ada sama sekali. Tapi saya belajar juga kebanyakan pendidikan, background pendidikan saya juga studi Islam, sastra Arab juga. Jadi nggak ada urusannya sama teknologi digital. Tapi di 2016 ya mungkin saya udah mulai menyadari bahwa topik-topik keagamaan di ruang digital kok didominasi oleh topik-topik keagamaan yang cenderung agak ultra konservatif gitu, dimana topik-topik keagamaan banyak yang isunya adalah soal kebencian gitu, memunculkan rasa takut dari sudut pandang keagamaan dan seterusnya. Saya akhirnya mikir, aduh kayaknya harus lebih banyak nih kontribusinya anak-anak pesantren hadir di ruang digital, menjadi key opinion leader, fokus di dakwah digital gitu. Nah, starting pointnya di situ, kesadaran kalau kayaknya kita harus mengganti nih interface Islam gitu ya.
wajah Islam di ruang digital tuh harus kita perbaharui. Alhamdulillah sejak itu bersama dengan banyak teman-teman khususnya di AIS Nusantara dan sindikasi media Islam, ada beberapa senior kami juga di sana, ada Mas Syafiq Ali dan beberapa teman-teman lain mendampingi kita anak-anak AIS untuk terus berkembang, meningkatkan kualitas diri dan fokus di dakwah digital ini, dan alhamdulillah sampai di level inilah. Sekarang kalau teman-teman melihat di ruang digital, temanya sudah beragam. Jadi nggak cuma satu sisi aja gitu, tapi topik-topik soal keislaman yang lebih ngepop, lebih menyenangkan dan lebih moderat kayaknya sudah mulai mendominasi di ruang digital, dan itu hasil kerja keras banyak orang termasuk di dalamnya teman-teman santri. Kira-kira begitulah awal-awalnya. Yang masih menarik di pesantren, masa lalu itu selalu aktual ya. Hal-hal yang terjadi di masa lampau, tradisi yang tercipta di masa lampau, itu selalu aktual untuk hari ini. Sama seperti misalnya fashion lama, kemudian muncul lagi dan tren lagi di era ini gitu. Nah, value yang dirawat di pondok pesantren, tata nilai yang dirawat di pondok pesantren itu selalu aktual. Pesantren sebagai sebuah produk dialektika kebudayaan selalu berhasil bertransformasi dari satu era ke era berikutnya, dan transformasi yang berkembang hari ini di pondok pesantren adalah transformasi digital seperti yang terjadi di Al-Fatah Kikil lah ini ya, misalnya udah punya tim media sendiri, udah punya akun yang dikelola dengan sangat profesional gitu. Yang menarik adalah yang masih kita conserve, yang masih kita try to preserve ya, kita rawat, kita coba jaga adalah value-value atau tata nilai yang sudah dibangun sejak lama oleh para founding father kita. Dan apakah tata nilai itu sudah usang dan nggak bisa kita nikmati hari ini? Nggak juga. Tata nilai itu masih sangat indah, sangat luar biasa baik, dan seperti yang tadi di awal saya bilang selalu aktual gitu. Jadi konstruk nilai yang sudah dibangun oleh teman-teman oleh sesepuh kita di pondok pesantren itu bisa kita nikmati sebagai sebuah kebaikan-kebaikan yang selalu sesuai dengan zaman kita hari ini gitu. Ya, santri itu kan sangat erat lah dengan kultur guyon ya, sangat humoris, kemudian banyak bercanda gitu. Tapi sebenarnya memikul tanggung jawab yang besar banget. Kenapa bisa kemudian memikul tanggung jawab besar? Karena saya sering bilang kalau setiap santri itu group of leaders gitu, sekumpulan pemimpin. Setiap santri punya tanggung jawab, khususnya dalam kepemimpinan keagamaan nanti setelah mereka selesai di pondok pesantren. Nah, tanggung jawab ini berat banget. Jadi beban itu jangan sampai kemudian membuat kita jadi tidak bisa menikmati jati diri kita lah sebagai anak muda, sebagai manusia gitu. Makanya ada istilahnya namanya work-life balance ya. Keseimbangan antara dunia kerja atau tanggung jawab dalam dunia profesional, tapi juga harus seimbang dengan aktivitas harian kita. Jadi tips buat santri ini biar tetap enjoy meskipun ada beban berat, misalnya harus pulang kampung untuk menjadi pemimpin keagamaan, adalah dengan meyakini bahwa semua kebaikan yang kita lakukan hari ini akan menjadi bekal besar kita untuk di akhirat. Itu yang pertama, dan tentu saja pasti sering disampaikan oleh para kiai. Yang kedua, yang menurut saya perlu di-highlight oleh banyak santri, enjoy menjalani hidup adalah dengan memastikan bahwa kita punya kompetensi diri yang cukup gitu untuk bisa terlibat dalam banyak aktivitas masyarakat. Tidak mungkin kita bisa nyaman tanpa kita punya kompetensi. Tanpa kita punya kompetensi, tanggung jawab tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Misalnya teman-teman saat pulang dari pondok pesantren dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi imam masjid. Berarti kan kompetensi soal pengetahuan keagamaan, akan banyak pertanyaan-pertanyaan agama, itu harus punya juga. Atau teman-teman pulang dari pondok pesantren dan menjadi profesional. Nggak mungkin kita bisa enjoy menjadi profesional kalau kita nggak kompeten di bidangnya. Jadi tipsnya buat santri, tadi yakini bahwa semua kebaikan yang kamu jalani hari ini akan berbekal kebaikan-kebaikan yang akan kamu dapatkan di akhirat nanti. Yang kedua adalah kamu pastikan kamu kompeten. Jadi kompetensi kamu, kredibilitas yang kamu miliki harus terus dibangun, diasah, sehingga kamu menjadi figur yang profesional di bidangnya. Jadi pada saat melakukan sesuatu,
kamu akan melakukannya dengan baik, dan itu bikin kamu bisa menikmati hidup. Nggak mungkin bisa kamu menikmati pekerjaan kamu nanti kalau kamu sebenarnya tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Jadi to be professional you have to be competent first gitu. Jadi kompetensi itu terus ditingkatkan. Kira-kira 2 itu aja lah. Mungkin banyak yang lainnya teman-teman juga pasti dapetin dari yang lain. Tapi kalau saya mau highlight 2 hal itu, yakin kalau itu kebaikan buat kita di akhirat. Yang kedua, tingkatkan kompetensi sehingga apapun yang kita lakukan berbuah kebaikan dan kita bisa melakukannya dengan baik juga. Nah, terakhir ini pesan buat teman-teman santri di Al-Fatah Kikil. Teman-teman harus menyadari bahwa Islam yang sedang teman-teman pelajari di pondok pesantren itu nggak sebatas laws and doctrine, hukum dan doktrin, akidah dan syariah saja. Tapi agama juga tentang kemanusiaan, agama juga tentang at-thaqafah wal hadara, tentang kebudayaan dan peradaban. Jadi pastikan teman-teman terlibat dalam banyak urusan-urusan kemanusiaan, urusan-urusan kebudayaan, urusan-urusan peradaban yang mungkin berkaitan dengan perkembangan teknologi, perkembangan geopolitik, kemudian perkembangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Jadi sekali lagi, Islam tidak sebatas fikih, mungkin nahu yang teman-teman pelajari di pondok, tapi lebih luas dari itu. Jadi nikmati proses selama di pesantren dan jadi pribadi-pribadi yang profesional yang bisa berkontribusi lebih baik untuk masyarakat, bangsa, dan agama. Terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.